konsumsi, investasi, dan uang. Pada kali ini, saya bertugas untuk memaparkan materi tentang konsumsi. Langsung saja, di sini definisi konsumsi itu sendiri. Nah, definisi konsumsi dapat kita lihat bahwa konsumsi berarti menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa secara langsung. Kenapa dikatakan konsumsi itu menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara langsung? Karena saat kita mengkonsumsi, contohnya saat kita mengkonsumsi makanan atau minuman, berarti kita menghabiskan nilai guna atau barang tersebut. Nah, pada saat kita memakannya atau mengkonsumsinya, berarti kita melakukannya secara langsung. Karena tidak mungkin pada saat kita tidak makan, atau misalnya saat kita makan, berarti kan kita melakukannya secara langsung. Kemudian untuk contoh yang mengurangi itu seperti barang-barang elektronik, misalnya kita menggunakan HP, kita membeli HP dan kita menggunakannya, itu berarti kita juga mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, langsung saja, yang pertama itu ada fungsi konsumsi. Apa sih fungsi konsumsi itu? Jadi yang pertama, fungsi konsumsi itu menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Nah, itu tadi contohnya. Dari contohnya dapat kita ketahui bahwa misalnya menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa itu tadi seperti saat kita makan, minum, itu kan juga kita berarti mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Nah, di sini itu tadi contohnya juga, di mana saat kita mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa, seperti kita menggunakan barang-barang teknologi, misalnya HP, itu juga kita menggunakan nilai guna suatu barang atau jasa. Kemudian fungsi konsumsi yang ketiga yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Jadi kenapa sih pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani ini dikatakan sebagai fungsi dari konsumsi? Itu dikarenakan untuk pemenuhan jasmani. Kalau misalnya kita makan atau minum, misalnya kita mengkonsumsi obat, itu kan berarti juga untuk jasmani dan rohani kita. Kemudian yang kedua, ciri-ciri kegiatan konsumsi. Ciri-ciri kegiatan konsumsi di sini yang pertama ada dilakukan secara langsung. Seperti yang tadi, misalnya kita saat mengkonsumsi HP atau mengurangi nilai guna suatu barangnya, kita melakukannya secara langsung, atau saat kita menggunakan HP misalnya, saat kita menggunakan laptop. Kemudian yang kedua, barang kegiatan konsumsi. Nah, di sini barang dikatakan kegiatan konsumsi. Itu tadi barang misalnya makanan, juga minuman, HP, bahkan kipas angin juga merupakan barang dari konsumsi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, barang dan jasa yang digunakan selalu berkurang. Nah, misalnya saat kita membeli HP baru yang harganya misalnya 3 juta. Pada saat kita sudah menggunakannya dan kita ingin menjual kembali, berarti harga HP itu tidak mungkin harganya kembali lagi 3 juta. Misalnya harganya bisa jadi 2 juta atau 2 juta 500. Kemudian memiliki nilai yang bermanfaat. Nah, di sini dikatakan memiliki nilai yang bermanfaat. Pada saat kita mengkonsumsi barang atau jasa, otomatis barang tersebut memiliki nilai bermanfaat. Itu dapat dikatakan sebagai kegiatan konsumsi. Nah, langsung saja faktor yang mempengaruhi konsumsi. Jadi, faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari konsumsi ini? Nah, seperti kita ketahui, faktor yang pertama itu adalah penghasilan. Kenapa penghasilan itu dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi dari konsumsi? Itu dikarenakan penghasilan seseorang. Misalnya, yang tadinya penghasilannya 3 juta, kemudian berpenghasilan 5 juta. Otomatis konsumsi yang akan dia gunakan itu akan lebih atau meningkat dari yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan juga dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kenapa? Pada saat misalnya kita sekolah TK atau SD itu sekitar 5.000 lah paling tinggi. Kemudian pada saat kita naik misalnya SMP, SMA, otomatis kebutuhannya kita juga akan mempengaruhi dari konsumsi kita. Kemudian harga barang dan jasa. Jadi harga barang dan jasa juga dapat mempengaruhi konsumsi. Itu dikarenakan karena harga suatu barang atau jasa dapat mempengaruhi, misalnya pada saat HP yang sama-sama Vivo misalnya, kemudian sama-sama kapasitas 3 GB, tapi harganya itu berbeda. Misalnya yang satu harganya 4 juta, yang satu harganya 3,5 juta. Otomatis orang akan memilih harga yang 3,5 juta, apalagi dengan kualitas yang sama. Kemudian selera dan gaya. Jadi selera dan gaya juga dapat mempengaruhi konsumsi, dikarenakan seleranya seseorang akan berbeda. Misalnya
mengikuti tren selera. Oh, teman saya punya iPhone dan saya berselera punya iPhone. Otomatis konsumsi yang tadinya HP Android kemudian menggunakan HP iPhone. Nah, itu juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dari konsumsi. Kemudian, bagaimana sih dampak dari perilaku konsumsi itu sendiri? Nah, di sini kita bisa lihat. Jadi, dampak perilaku dari konsumsi itu ada dua. Yang pertama ada dampak negatif dan juga ada dampak positif. Tapi di sini kita akan bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Nah, ini seperti ini. Dampak positifnya. Dampak positifnya itu ada 3 aspek dari perilaku ekonomi yang bersifat positif. Misalnya, dapat menjaga keberlangsungan siklus ekonomi. Nah, itu tadi saat kita mengkonsumsi, misalnya kita membeli makanan atau minuman, membeli HP, otomatis barang tersebut akan cepat habis dan akan menimbulkan siklus ekonomi yang cepat berputar misalnya. Kemudian yang kedua, perilaku konsumsi dapat menyebabkan kegiatan ekonomi atau perekonomian menjadi lebih maju. Itu tadi, karena apa? Karena saat kita mengkonsumsi suatu barang atau jasa, maka itu akan meningkatkan perekonomian suatu negara atau mengakibatkan perekonomian menjadi maju. Kemudian yang ketiga itu membuat arus perputaran barang atau jasa menjadi lebih cepat. Itu tadi dikarenakan misalnya pada stok ini barang ini sudah habis, otomatis saat kita mengkonsumsinya, otomatis orang tersebut atau owner dari pemilik misalnya showroom HP atau misalnya showroom mobil, misalnya orang mengkonsumsi mobil atau mengkonsumsi HP lagi, itu akan mengakibatkan siklus perputaran ekonomi. Kemudian dampak negatif. Jadi bagaimana sih dampak negatif yang ditimbulkan dari perilaku konsumsi itu sendiri? Jadi perilaku konsumsi itu juga mengakibatkan dampak negatif loh. Nah, yang pertama itu dampak negatifnya itu menjadi boros. Kenapa? Kenapa dikatakan menjadi boros? Karena itu tadi misalnya penghasilannya kita yang tadinya sekian, kemudian naik menjadi sekian. Nah, otomatis barang yang kita konsumsi akan meningkat. Nah, di situ mengakibatkan kita menjadi boros. Kita ingin beli ini, kita beli ini gitu. Kemudian yang kedua, dapat menurunkan minat atau motivasi seseorang untuk menabung. Misalnya saat kita membeli HP atau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang lebih, itu akan membuat kita malas menabung. Tidak ada motivasi kita untuk menabung. Karena apa? Karena kita ingin mengkonsumsi barang dan jasa yang lebih. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja investasi yang dapat saya sampaikan. Selain konsumsi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk memaparkan materi investasi dan uang. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang investasi. Di mana investasi adalah bentuk penanaman aset atau modal atau dana suatu perusahaan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Dan seseorang yang melakukan investasi biasa disebut dengan investor. Bisa lanjut di slide kedua di PPT saya. Di sini ada jenis investasi dan jenis investasi berdasarkan waktunya. Jenis investasi berdasarkan waktunya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek ialah investasi yang dilakukan dengan kurun waktu yang singkat, biasanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 12 bulan untuk menuai hasil. Sedangkan investasi jangka panjang ialah investasi yang dilakukan dengan kurun waktu 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai 10 tahun untuk menuai hasil. Dan saya lanjutkan di slide ketiga. Di sini ada jenis investasi yang populer digunakan. Yang pertama ada kepercayaan investasi, di mana kepercayaan investasi adalah faktor utama dari sebuah kegiatan investasi, karena adanya rasa percaya yang baik terhadap instrumen dan pengelolanya, maka kegiatan investasi tersebut akan berjalan dengan baik. Yang kedua, saham ialah bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Saham ialah seseorang yang memiliki bukti tanda atau memiliki surat terhadap kepemilikan suatu perusahaan atau sebagian nilai dari suatu perusahaan. Yang
ketiga, emas dan logam mulia. Di mana jenis investasi yang populer digunakan ialah emas dan logam mulia, karena emas dan logam mulia memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dan terhindar dari inflasi dan suku bunga. Yang selanjutnya, obligasi. Obligasi ialah investasi yang pendapatannya relatif stabil dan paling sering dicari atau digunakan oleh para investor. Slide selanjutnya, manfaat investasi. Manfaat investasi yang pertama melawan inflasi, di mana pada saat kita berinvestasi maka kita memiliki tabungan di masa yang akan datang, dan suatu waktu pada saat itu akan terjadi inflasi atau penaikan semua harga barang. Inflasi tersebut tidak berpengaruh kepada kita karena kita memiliki tabungan dari hasil investasi tersebut atau penanaman modal tersebut. Yang kedua, menambah semua pemasukan. Nah, di mana pada saat kita berinvestasi kan kita mendapatkan keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Nah, itu disebut dengan menambah sumber pemasukan. Yang ketiga, mencapai tujuan finansial yang lebih cepat. Nah, di sini investasi itu kita seperti menabung untuk masa depan. Nah, dalam berinvestasi kan kita menanamkan modal dan akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Di slide selanjutnya, tips cara melakukan investasi agar mendapatkan untung. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Ya, harus pada saat kita berinvestasi kita harus memiliki tujuan yang jelas agar tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti mengalami kerugian atau mengalami apapun yang sifatnya negatif terhadap investasi. Yang kedua, dapat menilai seberapa banyak modal yang bisa disiapkan. Nah, sebelum berinvestasi kita harus menyiapkan modal dulu, agar investasi tersebut berjalan dengan baik dengan cara kita menabung dulu untuk berinvestasi. Yang ketiga, memahami risiko pada diri sebagai investor dan jenis investasi yang diambil. Dalam berinvestasi itu memiliki beberapa risiko dan memiliki jenis-jenis investasi yang dapat diambil. Nah, sebelum berinvestasi kita harus pelajari dulu apa itu bagaimana berinvestasi, apa risikonya terhadap diri sendiri, jenis-jenis investasi yang dapat diambil, yang dapat investasi yang banyak untungnya atau yang waktunya singkat dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun atau pemindahan kekayaan. Nah, yang pertama itu fungsi uang. Ada beberapa fungsi uang. Yang pertama itu sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudahkan pertukaran. Nah, orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan barangnya dengan barang orang lain, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Yang kedua yaitu sebagai fungsi hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan nilai besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya peminjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Nah, sebagai alat penunjuk harga, sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran. Yang ketiga itu sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Nah, ketika orang menjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang
barang dan jasa yang dijualnya. Maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang atau jasa pada masa yang akan datang. Nah, yang kedua itu fungsi turunan uang. Yang pertama, sebagai pemindahan kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah dengan baru menggunakan hasil penjualan rumah yang lama. Dan sebagai pendorong kegiatan ekonomi, apabila uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Nah, yang selanjutnya itu fungsi sebagai pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua kalangan, yaitu uang. Sebagai alat pembayaran utang, uang dapat digunakan mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Yang pertama, uang logam. Uang logam terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Nah, yang kedua itu uang kertas. Selanjutnya, uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas dan bahan lainnya atau yang menyerupai dengan kertas. Nah, jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal atau kepercayaan dan uang giral simpanan di bank. Uang kartal kepercayaan yaitu uang yang dikeluarkan oleh suatu negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri dari uang logam dan uang kertas. Dan uang giral atau simpanan di bank yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, biro, dan perintah pembayaran. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena adanya berupa saldo tagihan di bank. Uang berdasarkan nilainya, menurut nilainya uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh, nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam nilai tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Nah, uang tanda. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain, nominalnya lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang Rp1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750.000. Terima kasih. Itulah penjelasan dari materi saya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.